Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia dari kami. Video di awal tadi hanya ilustrasi laga Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu saat menghadapi tim raksasa Asia. Admin mengajak kalian bernostalgia melihat permainan menawan Timnas U20 di tangan Indra Syafri ya guys. Bisa dilihat dari video di awal, Timnas Indonesia mampu meladeni permainan tim sekelas Jepang sepanjang laga. Kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal terbaik membuat Timnas Indonesia tampil meyakinkan di laga ini. Timnas U20 sendiri tengah bersiap menghadapi turnamen Piala Asia U20 tahun depan di China. Admin berharap semoga Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti ya guys. Di sisi lain, pemain Muangthong United Ronaldo Kuateh siap membayar tuntas kepercayaan Shin Tae-yong usai kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Pemain 20 tahun tersebut dipanggil untuk skuad sementara pada ajang Asian Cup 2024. Ini jadi comeback sensasional Ronaldo Kuateh setelah 2 tahun lamanya. Putra dari Roberto Kuateh kembali ke skuad Timnas Indonesia senior usai mengalami cedera panjang pada tahun lalu. Pemain Muangthong United tersebut bersyukur usai kembali dipercaya Shin Tae-yong. Dirinya berjanji bakal membayar tuntas kepercayaan Shin Tae-yong pada dirinya. Ya, sangat bersyukur, sangat senang, ujar Ronaldo Kuateh pada Jumat, 29 November 2024 di Bali United Training Center, Gianyar. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi oleh Coach Shin setelah lama tidak dipanggil karena cedera. Dan semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini. Lanjutnya, Ronaldo Kuateh semakin optimistis bisa menembus skuad akhir Timnas Indonesia. Kesempatan bermain di Thailand jadi modal positif Ronaldo Kuateh. Pemain 20 tahun tersebut yakin bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda. Ya, liga di Thailand juga sangat kompetitif, ujar Ronaldo. Mungkin saya baru mendapatkan beberapa menit saja tapi sudah dapat bermain. Semoga nanti bisa menjadi bekal bisa bermain bagus di AFF nanti, ujarnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tidak diperkuat sejumlah pemain andalannya seperti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Makin gacor gini. Calon pemain naturalisasi tampil gemilang di klubnya jelang gabung Timnas Indonesia musim depan. 9 gol dan 4 assist menjadi statistik Miliano Jonathans bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie 2024/2025 atau kasta kedua Liga Belanda. Terbaru, penyerang berusia 20 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist ketika Vitesse Arnhem menang 2-1 atas Helmond Sport 2-1 di De Gelderdom Arnhem dalam pekan ke-17 Eerste Divisie pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari WIB. Lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2024, Miliano Jonathans masih berusia 20 tahun. Namun, ia juga eligible untuk membela Timnas Indonesia berdasarkan asal-usul keturunannya. Berasal dari produk Akademi Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans belum pernah dipanggil Timnas Belanda level apapun, meski berpengalaman 19 kali bermain di Eredivisie, divisi teratas Liga Belanda. Jujur, belum kepikiran untuk membela Timnas Belanda maupun sementara itu, Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia, tapi baru bisa memutuskannya pada akhir musim ini. Darah Depok, Jawa Barat, mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans. Sebab kabarnya, ayahnya berasal dari kota belimbing itu. Konon, keluarganya dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Saya sudah pernah bahas soal cerita Timnas Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan. Tapi saya sudah bilang ke mereka bahwa saya baru pulih dari cedera, imbuh Miliano Jonathans. Pada musim lalu, Miliano Jonathans dilanda cedera ACL. Akibatnya,
Ia hanya tampil 9 kali untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie dan absen selama 7 bulan sejak Oktober 2023 hingga akhir Mei 2024. Jadi musim ini saya mau fokus di Vitesse Arnhem lebih dulu dan saya ingin tetap fit sebaik mungkin. Nanti pas akhir musim baru saya ambil keputusan, ucap Miliano Jonathans. Saya cuma belum mau memutuskan apa-apa sekarang. Saya ingin fokus untuk fit lebih dulu. Fokus di klub, ungkap pemain berkaki kidal tersebut. Mengejutkan, Shin Tae-yong langsung jujur gini soal alasannya memilih Bali untuk TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali hingga 4 Desember mendatang. Pemusatan latihan dilakukan guna mempersiapkan tim jelang tampil pada Piala AFF yang bergulir pada 9 Desember 2024 sampai 5 Desember 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun membeberkan alasan dirinya memilih menjalani TC di Bali. Seperti yang bisa dilihat memang sangat baik lapangannya. Sedangkan di Jakarta memang tidak begitu banyak lapangan, kata Shin Tae-yong Jumat, 29 November 2024. Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Pak Peter Tanuri sudah membantu banyak timnas kita, sambungnya. Sementara itu, untuk materi pemain dari 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, baru setengah lebih yang hadir hingga latihan hari kedua ini. Sisanya yang rata-rata bermain di luar seperti Marcelino, Pratama Arhan, Justin Hubner hingga Asnawi Mangkualam akan menyusul. Pada ajang ini, Shin Tae-yong juga enggan muluk-muluk mematok target juara. Pasalnya, para pemain yang diturunkan mayoritas pemain muda, U22. Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA membuat dirinya kesulitan memanggil pemain-pemain senior yang berlaga di klub Eropa. Ya, itu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga, kata Shin Tae-yong. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, sambungnya. Timnas Indonesia dijuluki sebagai raja runner-up pada ajang ini karena mencatat 6 kali runner-up. Shin Tae-yong sendiri tercatat sudah 2 kali gagal membawa skuad Garuda juara Piala AFF, yakni runner-up tahun 2020 dan peringkat ketiga di tahun 2022. Pada ajang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia berada di grup B bersama dengan Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar.